saat ini kita akan belajar tentang tutorial dasar-dasar CorelDRAW. Nah, CorelDRAW merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah grafis dengan berbasis vektor. Selain CorelDRAW, ada perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk mengolah grafis berbasis vektor, yaitu Illustrator. Tapi pada saat ini kita akan belajar tentang perangkat lunak pengolah grafis CorelDRAW. Nah, di sini nanti kita akan belajar menu-menu yang ada di CorelDRAW, kemudian tool-tool beserta fungsinya. Nanti kita akan praktekkan beberapa tool yang ada di dalam CorelDRAW. Untuk mengawali CorelDRAW, kita menggunakan CorelDRAW, kita bisa membuat atau melakukan akses terhadap CorelDRAW. Nah, bagaimana caranya membuat atau membuka CorelDRAW? Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuka lembar kerja CorelDRAW. Langkahnya adalah kalian bisa klik menu Windows atau Start, tergantung dari OS yang kalian pakai. Kalau kalian sudah memakai Windows 10, kalian bisa klik icon Windows, kemudian kalian nanti bisa klik di menu Windows ini, kemudian cari CorelDRAW di All Program, kemudian CorelDRAW. Atau untuk lebih cepat kalian bisa ketik Corel, kemudian muncul semacam ini, tinggal kalian klik. Nah, untuk menu awalnya adalah seperti ini. Tampilan awal dari CorelDRAW. Ini kemudian ada menu New, kemudian ada Open. Nah, New ini untuk membuka lembar kerja baru. Kalau Open mungkin membuka hasil desain yang sudah kita buat. Kita akan klik New. Kemudian muncul dialog box seperti ini. Ada General, berisi name. Ini mungkin nama, kita akan isi nama, desain, latihan 1. Kemudian di sini ada CMYK RGB. Kalau untuk pewarnaan mode colornya, kalau CMYK biasanya digunakan untuk cetak, tapi kalau RGB digunakan untuk kita upload di sosial media. Kemudian dimension, untuk dimension ini ada paper size. Paper size ada A4, A3, A6. Nah, ini tergantung dari kegunaan kita atau kita mau mendesain untuk apa. Kita juga bisa custom melebihi ukuran-ukuran yang ada di dalam lembar dialog box ini. Misal kita mau membuat ukuran 4 x 6 meter. Nah, ini bisa kita custom, mungkin kita main skala 4 x 6 meter, berarti kita bisa membuat 40 x 60 cm. Karena kalau kita bermain skala dengan menggunakan CorelDRAW, karena basisnya vektor, nah itu tidak berpengaruh, hasilnya akan tetap tidak pecah. Itu merupakan satu kelebihan dari basis vektor dan memerlukan ruang penyimpanan yang relatif lebih kecil dibanding dengan basis bitmap. Kalau bitmap membutuhkan ukuran penyimpanan besar, kalau di vektor ini relatif kecil. Nah, kalau sudah, kita bisa klik OK.
Setelah klik OK akan muncul tampilan seperti nampak pada layar. Di sini ada file edit view. Nah, ini menu. Kemudian di bawahnya ada property bar. Nah, di sini. Ini nanti menyantumkan informasi apa saja yang kita lakukan atau objek apa yang yang sedang aktif. Kemudian di sini ada toolbox. Berisi alat-alat yang digunakan untuk membuat atau memodifikasi sebuah kurva atau objek. Kemudian di sini ada warna, jendela warna atau color palette, berfungsi untuk memberi warna pada objek-objek. Baik, sekarang kita mau mencoba untuk memahami tool-tool yang ada di dalam CorelDRAW, terutama yang ada di toolbox. Nah, bagaimana kalau kita tidak hafal dengan nama-nama tool tersebut? Nah, ketika kita tidak menghafal nama, tapi kita bisa melihat dari informasi yang muncul di layar kita. Nah, bila kita dekatkan semacam ini, dia akan muncul namanya pick tool. Nah, di sini ada crop tool, di sini ada zoom tool. Nah, kita akan ke menu yang pertama, yaitu pick tool. Fungsi pick tool berfungsi untuk mengaktifkan dan memindahkan objek. Seperti ini. Bagaimana tandanya objek itu aktif? Objek itu aktif ketika objek itu terdapat node. Node itu apa? Node adalah titik-titik yang ada di sekitar objek. Ini dinamakan node. Kemudian icon berikutnya, tool berikutnya adalah freehand pick. Ini sama untuk memindah. Nah, ini move tool, ini kelompok dari move tool. Kemudian yang bawahnya adalah save tool. Save tool ini berfungsi untuk memodifikasi objek. Nah, ada save tool, smooth, smear, twill, attack, smooth, rogen. Nah, di sini berfungsi untuk memodifikasi objek yang sudah kita buat. Nah, syarat untuk memodifikasi objek, nah ini harus kita ubah menjadi kurva. Bagaimana cara merubah menjadi kurva? Kita bisa klik kanan, kemudian kita konversi ke kurva. Maka objek ini sudah bisa kita modifikasi. Kita akan coba memodifikasi objek. Nah, di sini saya akan memodifikasi menggunakan save tool. Ini kita bisa ubah, kita bisa tambahkan node, kita bisa tarik-tarik objeknya sesuai dengan kemauan kita menggunakan save tool. Kemudian smooth, coba kita perhatikan apa sih yang berubah bila kita menggunakan smooth. Kita akan zoom apa yang terjadi. Nah, di sini perubahannya adalah di sudutnya ini menjadi lebih halus. Nah, ini fungsi dari smooth. Ini akan berubah menjadi lebih halus dan lebih besar. Kemudian fungsi smear. Nah, kita bisa modifikasi, kita tarik objek semacam ini. Modelnya bisa kita ubah. Nah, ini menjadi lebih kecil.
ketika kita merubah tool di sini, maka di property bar juga akan berubah. Nah, ini kita membuat objek dari twill. Nah, kita melakukan atau membuat objek itu menjadi kayak obat nyamuk dengan cepat. Nah, semacam ini. Ini fungsi twill. Kemudian ada tag. Nah, tag ini kita perhatikan di sini tool-toolnya ini akan saya ubah menjadi lebih halus lagi. Ini fungsi dari tag. Nah, ini fungsi dari tag. Kemudian yang berikutnya adalah smooth. Coba kita ubah smooth itu hasilnya seperti apa apabila kita aplikasikan di kurva ini. Nah, ini memotong, bisa menambah. Kalau kita gerakkan ke dalam, dia akan memotong. Kemudian rogen ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini mungkin terlalu kecil. Ini akan saya besarkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi, membentuk sudut gerigi. Nah, kita nggak perlu membuat satu persatu, tapi dengan tool ini kita bisa membuat secara cepat. Nah, itu fungsinya. Kemudian tool berikutnya adalah crop. Di sini ada crop, ada knife. Coba saya akan menggunakan crop. Crop berfungsi untuk memotong. Kalau tadi kita crop, objek lingkaran tadi terpotong. Kemudian apa yang terjadi ketika kita menggunakan menu knife? Nah, untuk knife ini fungsinya juga untuk memotong, cuma dia lebih ke motong manual. Kemudian virtual segment. Ini juga untuk memotong. Kemudian ada eraser. Eraser menghapus. Nah, itu tool-tool yang ada. Kemudian ini ada menu zoom untuk besar kecil. Bila kita membuat desain, kita ingin membesarkan, tinggal kita klik menu zoom. Kemudian di sini ada freehand tool. Apa fungsi dari freehand tool? Freehand tool adalah membuat objek dengan pola bebas. Jadi kita bisa membuat objek macam-macam dengan pola bebas. Kemudian ada menu polyline. To polyline. Membuat objek dengan cara kita menarik garis. Kemudian ada Bezier tool. Cara pemakaiannya adalah seperti ini.
Kemudian pen tool kita membuat objek dengan pola bebas sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada lagi beeline. Beeline dan polyline ini hampir sama. Nah, ini polanya sama. Kemudian ada 3-point curve. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian di sini juga ada menu artistik media. Nah, untuk artistik media ini biasanya digunakan untuk membuat objek-objek artistik atau model-model kaligrafi. Nah, nanti akan kita coba, ini kita hapus dulu. Kita akan mencoba untuk membuat dengan model-model yang ada di artistik media. Kita bisa perhatikan ada spray, ada kaligrafi, ada expression. Apa yang terjadi bila kita membuat objek dari artistik media menggunakan spray? Hasilnya seperti ini. Warnanya pun bisa diubah. Kemudian saya akan mengganti dengan kaligrafi. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengcustom teks, misalnya seperti ini. Nah, kita bisa gunakan kaligrafi. Expression ini hampir sama dengan untuk mewarnai. Ini juga bisa diubah-ubah menunya yang ada di property bar. Ini akan saya ubah, hasilnya juga akan berubah. Itu fungsi dari artistik media. Kemudian tool berikutnya adalah smart drawing. Live sketch, smart drawing ini hampir sama. Smart drawing saya akan membuat garis dan otomatis garis itu akan dibikin menjadi lurus tanpa kita membuat garis itu lurus. Kita asal membuat garis dan hasilnya akan diubah sendiri oleh software ini. Ini mempermudah pekerjaan kita waktu kita membuat sebuah desain. Kemudian fungsi berikutnya atau tool berikutnya adalah rectangle tool. Rectangle tool ini untuk membuat objek kotak. Nah, semacam ini. Membuat objek kotak, kemudian 3-point rectangle adalah membuat objek kotak dengan cara membuat garis sumbu X dan Y. Kemudian ada ellipse tool. Ellipse tool berfungsi untuk membuat objek elip dan lingkaran. Perbedaannya untuk lingkaran adalah jari-jarinya ini harus sama. 170, di sini juga harus 170. Nah, di sini untuk lingkarannya jari-jarinya sama. Ini akan akurat. Bila elip, di sini X dan Y-nya akan berbeda nilainya. Kemudian ada 3-point ellipse, ini sama seperti kita membuat lingkaran dengan pola X dan Y. Nah, kemudian tool berikutnya adalah poligon. Poligon ini membuat sudut banyak. Nah, untuk membuat sudut banyak kita bisa gunakan poligon. Semisal kita sudah terlanjur membuat segi 9, kita bisa ubah menjadi segi 8, 7, 6, 5,
4, 3. Nah, ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada star. Nah, di sini star untuk membuat bintang. Bintangnya bisa segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, 10, 11, dan seterusnya. Nah, ini sangat mempermudah pekerjaan dari seorang desainer grafis. Kemudian ada spiral. Spiral ini membuat objek spiral dengan cepat dan mudah. Kemudian tool berikutnya adalah impact tool. Nah, ini membuat garis-garis dengan jumlah yang banyak. Nah, di sini bisa terjadi perubahannya, bisa kita lihat yang ada di tengah ini akan berubah. Ini bisa kita ubah juga. Nah, ini dari impact. Kemudian menu berikutnya atau tool berikutnya adalah graph paper. Ini membuat kolom. Ini bisa kita ubah menjadi 7 dan sebagainya. Ini 9, 10. Jumlah baris dan kolomnya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini ada tag tool untuk membuat tag. Nah, seperti kita sampaikan di awal, ketika kita membuat tag, ini ada objek yang kita buat di sini akan berubah. Coba akan saya ubah. Nah, ini berubah menjadi impact, fontnya. Ini menjadi lebih besar. Nah, ini untuk font. Tag tool. Nah, table ini hampir sama dengan grab. Tidak perlu saya jelaskan kembali. Kemudian cara tool berikutnya adalah parallel dimension. Ini lebih ke ketika kita akan membuat desain dengan mencantumkan ukuran-ukuran. Nah, fungsi dari dimension ini bisa kita pakai. Sebagai contoh, saya akan menarik garis dari sini. Nah, otomatis ukurannya akan muncul. Nah, ini biasa digunakan untuk membuat packaging. Nah, itu untuk menentukan ukuran packaging yang kita buat agar tidak salah dalam kita membuat ukuran. Nah, di sini muncul satuannya, ukurannya berapa, itu menggunakan dimension. Horizontal, angular, ini semuanya sama untuk memberikan ukuran pada garis atau bidang yang kita buat. Jadi untuk mempermudahkan desainer untuk mengukur, jadi kita tidak perlu mengukur secara manual, tapi dengan menggunakan fungsi ini. Kemudian fungsi berikutnya adalah shadow. Nah, di sini shadow akan saya aplikasikan ke dalam bentuk teks ini. Coba ketika kita ini beri shadow, hasilnya akan seperti apa. Nah, ternyata shadow itu berfungsi untuk memberi bayangan di bawah objek yang kita buat. Nah, ini menimbulkan kesan dua dimensi pada teks kita yang kita buat. Kemudian kita akan mencoba dengan kontur. Nah, kontur ini seperti apa? Kontur memberi garis atau latar belakang di sekitar teks. Warnanya pun juga bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian kita akan mengaplikasikan blend. Nah, blend ini
Untuk teks tidak kelihatan, coba kita akan distorsi dulu. Untuk distorsi hasilnya akan seperti ini. Kita bisa mendistorsi sebuah teks kita menjadi tampilannya lebih terdistorsi. Ini bisa disesuaikan dengan objek yang kita buat. Nah, ini distorsinya seperti ini. Kemudian ada envelope. Nah, untuk envelope akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini akan lebih menarik lagi objek-objek yang kita beri efek-efek. Ekstrak, hasilnya akan menjadi, nah ini sebenarnya terkesannya adalah 3 dimensi, membentuk bangun ruang. Nah ini karena teks jadi tidak begitu kelihatan, saya akan coba aplikasikan di objek kotak. Saya beri efek ekstrak, hasilnya akan seperti ini. Nah, muncul sebuah bangun ruang, kubus. Kemudian shadow, ini blok shadow. Nah, tool berikutnya adalah transparasi. Nah, transparasi ini coba ini akan saya copy, saya beri warna yang berbeda. Saya akan aplikasikan transparasi. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Itu efek transparasi. Nah, dengan tool-tool yang sudah kita pelajari ini, kita bisa membuat desain-desain sederhana. Nah, desain sederhana mungkin kartu nama, brosur, itu bisa kita buat dari pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini. Nah, mungkin saya akan contohkan, kita akan mencoba membuat objek, kita gabungkan, kita membuat kartu nama misal. Kita buat objek rektangle dengan panjang 90 kali 50. Nah, ini akan saya besarkan biar jelas. Kita akan beri warna biru. Kita bisa buat objek, kemudian kita beri warna. Kita akan aplikasikan smear. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita akan rotate atau kita balik. Kita akan hapus garisnya, aplikasikan transparasi, nah menghasilkan gambar seperti ini. Kemudian kita akan buat objek kotak. Kita tempatkan objek kotak ini berada di bawah objek yang ini. Dengan cara klik kanan, order, forward one. Nah, ini sudah berada di depannya. Karena kita tadi aplikasikan transparasi, maka hasilnya seperti ini. Kemudian yang ini juga bisa kita transparasi. Saya kasih objek ini, saya transparasi, nah menghasilkan warna semacam ini.
Kemudian bisa kita aplikasikan artistik media. Di sini akan menghasilkan objek. Kita bisa gunakan untuk mempercantik desain kita. Saya akan kasih teks. Kita bisa atur ukurannya berapa, jenis fontnya apa. Saat di sini untuk namanya saya beri warna putih. Kemudian saya bermain dengan kontur tadi. Ini bisa kita beri warna untuk konturnya, tidak hitam boleh. Bagaimana caranya memberi warna? Kita bisa ke property bar. Ini kita ganti warnanya. Nah, seperti ini. Nah, sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, pada dasarnya ketika kita membuat desain adalah kita mengkombinasikan antara teks, background, dan elemen-elemen desain yang lainnya. Nah, tinggal kita memvariasikan model-model atau desain-desain yang kita akan buat. Ini contoh penggunaan elemen-elemen dari objek, kemudian ada tag, kita membuat background, dan nanti akan menghasilkan suatu karya desain. Ini sebagai contoh, nanti bisa dikembangkan sesuai dengan selera desain masing-masing. Nah, untuk membuat semacam ini kita butuh latihan, kita butuh praktek. Silahkan kalian mempraktekkan apa yang kalian dapatkan dari apa yang kita pelajari saat ini. Apabila kita sering mencoba, maka kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Sekian, kita bisa berlanjut ke materi berikutnya.